Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Anita Chuyarnila Owo dengan NIM 859803615. Di sini saya akan membuat video tugas tutorial yang kedua, yaitu merangkum modul 4 dan modul 5. Pertama, saya akan merangkum modul 4, yaitu yang berjudul tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan membaca permulaan. Keterampilan membaca permulaan adalah mereka yang tergolong ileterat atau masyarakat yang masih buta aksara. Dilihat dari tingkat keliterasiannya, masyarakat kita terbagi atas 3 kelompok, yakni ileterat, buta aksara, aliterat, malas membaca, dan literat, bisa dan biasa membaca. Membaca permulaan itu diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 3 SD. Tujuan membaca permulaan yaitu untuk mendapatkan pandangan tentang topik baru, meningkatkan pengetahuan dan sebagai kemampuan mengenai lambang-lambang bahasa tulis, dan mampu membunyikan atau melafalkannya dengan benar. Fungsi membaca permulaan. Fungsi dari membaca permulaan adalah sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupannya kelak. Jenis-jenis membaca permulaan. Membaca nyaring atau membaca bersuara. Pada kelas permulaan dimaksud untuk mengukur tingkat ketercapaian melek huruf si pembelajarnya. Pembaca permulaan terdapat dua pendekatan utama yang mendasari pembelajarannya, yakni pendekatan unsuria. Diturunkan dari pendekatan ini antara lain metode bunyi, alfabet, suku kata. Pendekatan Gestalt antara lain pemanfaatan gambar-gambar untuk membantu pemaknaan lambang-lambang tulis secara mudah. 2. Membaca teknis. Membaca teknis jenis ini anak sudah mulai dibimbing ke arah pembacaan teks secara tepat menurut pelafalan dan intonasinya, dan sudah memperkenalkan suku kata, dan kalimat dengan berbagai tanda bacanya. 2. Yaitu membaca 2. Keterampilan membaca lanjutan. Keterampilan membaca lanjutan merupakan keterampilan membaca yang ditunjukkan untuk membaca lanjut dengan sasaran melek wawancara, yakni kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Tujuan membaca lanjutan. 1. Membaca untuk memperoleh informasi faktual. 2. Membaca untuk memperoleh informasi khusus. 3. Membaca untuk memberikan pertimbangan atau penilaian. 4. Memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi. 5. Membaca untuk mengisi waktu luang. Jenis membaca lanjut. Cara membacanya dikenal dalam dua jenis membaca, yakni membaca nyaring. Membaca nyaring lazim dikembangkan pada pembelajaran membaca permulaan. Membaca nyaring pada pembacaan lanjutan lebih diorientasikan pada kegiatan membaca untuk orang lain atau membacakan. Sedangkan membaca dalam hati lebih ditunjukkan untuk kepentingan pemahaman bacaan. Mengimplementasikan jenis bacaan lanjutan. 1. Membaca naskah pidato. 2. Membaca wacana informatif dari internet. 3. Menikmati karya sastra. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkuman modul 5 yang berjudul tentang keterampilan menulis. Keterampilan menulis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu keterampilan menulis permulaan. Menulis permulaan diberikan di kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan menulis lanjut mulai diberikan di kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Menulis permulaan merupakan kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat
pemakai bahasa. Tujuan dan fungsi menulis permulaan. 1. Melatih kelentukan gerak tangan. 2. Meniru gambar atau lambang bunyi bahasa. 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. Keempat, menulis tegak bersambung dan menulis indah. Jenis-jenis menulis permulaan yang diajarkan atau dilatih di kelas 1 dan 2 antara lain 1. Menciplak berbagai bentuk gambar. 2. Menciplak bentuk-bentuk huruf. 3. Menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. 4. Mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. 5. Mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. 6. Mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. 7. Menyalin puisi atau lagu anak-anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. 8. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar. 9. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar. 10. Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. 11. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 12. Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara tertulis. 2. Keterampilan menulis lanjut. Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. Tujuan dan fungsi menulis lanjutan. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung menurut Tarigan tahun 2000 halaman 24. Tujuan menulis dibagi menjadi 7 kategori seperti antara lain sebagai berikut. 1. Tujuan penugasan. 2. Tujuan altruistik. 3. Tujuan persuasif. 4. Tujuan informatif. Kelima, tujuan pertanyaan diri. Keenam, tujuan kreatif. Dan ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Jenis-jenis menulis lanjutan di kelas tinggi. Jenis pembelajaran menulis terbagi ke dalam 2 klasifikasi besar, yaitu jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing dan pembelajaran menulis bebas. Jenis pembelajaran menulis terbimbing yang biasa diberikan di kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD, yaitu yang pertama menyusun kalimat acak menjadi paragraf. Kedua, melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. Ketiga, menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseni. Keempat, menulis puisi berdasarkan gambar. Kelima, melengkapi dialog percakapan. Keenam, membuat petunjuk berdasarkan gambar berseni. Ketujuh, melengkapi teks isian rumpang. Dan kedelapan, menulis surat berdasarkan rangsang kasus. Nah, jenis-jenis pembelajaran menulis bebas antara lain 1. Menyusun karangan sederhana. 2. Menulis pengumuman dengan bahasa sendiri. 3. Membuat pantun anak. 4. Menuliskan pengalaman dalam bentuk karangan bebas. 5. Menulis surat undangan. 6. Membuat ringkasan isi buku atau bacaan yang dibaca. 7. Menulis laporan hasil pengamatan atau kunjungan. Dan 8. Menulis dialog sederhana antara 2 atau 3 tokoh. 9. Menulis puisi bebas. 10. Mengisi formulir atau pendaftaran, kartu anggota, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. 11. Menyusun percakapan tentang berbagai topik. Dan 12. Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. 13. Menyusun naskah pidato sambutan atau perpisahan, ulang tahun, perayaan sekolah, dan lain-lain. Dan ke-14. Menulis surat resmi. Dalam menulis apapun, hal yang perlu diperhatikan penulis adalah
kebahasaan yang meliputi diksi atau pilihan kata dan kalimat. Selain itu juga harus memperhatikan aspek tata tulis yang meliputi ejaan dan tanda baca. Baik Bu, demikian hasil rangkuman saya modul 4 dan modul 5. Saya ucapkan terima kasih Bu.